Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Dinisa Hartanti dengan nomor BP 2011213037 dari kelas IKM A3 Kesehatan Reproduksi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, akan menyampaikan penyuluhan tentang pentingnya pengetahuan seorang anak terhadap kesehatan reproduksi. Berikut saya akan membagi PPT tentang pengetahuan seorang anak terhadap kesehatan reproduksi. Baik, ini merupakan PPT pengetahuan seorang anak terhadap kesehatan reproduksi. Saya beranggotakan kelompok yaitu Nuris Ivan Ramadhani, Ramadina Novia, dan saya sendiri Reviana Dinisa Hartanti. Nah, edukasi KESPRO pada anak dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara komprehensif, sehingga terbangun kesadaran untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dalam fungsi dan prosesnya, serta melindunginya dari tindakan yang berisiko buruk, baik secara fisik maupun mental. Nah, edukasi kesehatan reproduksi ini sangat penting diberikan secara dari dini untuk menghindari masalah-masalah kesehatan reproduksi yang akan menimpa seorang anak nantinya. Berikut ini merupakan masalah pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi. Masalah pertama yaitu rendahnya pengetahuan anak terhadap menjaga kebersihan organ reproduksinya. Menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting dilakukan untuk menghindari anak-anak atau para remaja dari penyakit reproduksi. Solusi yang dapat diberikan yaitu tenaga kesehatan ataupun orang tua dapat memberikan edukasi tentang pentingnya merawat organ reproduksi dan tata cara merawat organ reproduksi tersebut dengan baik dan benar kepada para remaja. Edukasi tersebut dapat melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah di daerah serta kunjungan rumah secara langsung kepada kelompok yang berisiko. Dan kemudian yang ketiga, mengembangkan program konseling tentang kesehatan reproduksi remaja di puskesmas pada masing-masing daerah. Yang keempat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin adanya ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 73 tentang kesehatan reproduksi. Masalah kedua yaitu rendahnya pengetahuan anak terhadap HIV/AIDS. Solusi yang dapat diberikan untuk membangun pengetahuan anak terhadap HIV/AIDS yaitu yang pertama, memberikan edukasi dan penyuluhan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV atau AIDS pada anak serta remaja yang berisiko. Ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun orang tua. Yang kedua, mengembangkan program tentang peduli kepada penderita HIV atau AIDS dengan tujuan menumbuhkan rasa peduli pada masyarakat terhadap penderita HIV atau AIDS. Yang ketiga, memberikan penyuluhan anti-diskriminatif ODA atau orang dengan HIV/AIDS kepada masyarakat karena penderita HIV atau AIDS seharusnya diberi support dan dukungan dari masyarakat, bukannya dijauhi maupun dikucilkan. Yang keempat, memberikan penyuluhan anti-seks bebas di sekolah-sekolah. Ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di sekolah-sekolah yang terdapat kelompok yang berisiko. Yang kelima yaitu menerapkan program jarum suntik sekali pakai pada semua rumah sakit dan puskesmas untuk mengurangi risiko penularan. Masalah ketiga yaitu rendahnya pengetahuan anak tentang pubertas. Pubertas adalah alamiah, hal alamiah yang dapat dirasakan oleh seluruh anak dan remaja pada saat umur tertentu. Solusi yang dapat diberikan yaitu pertama, memberikan edukasi dini kepada anak sekolah dasar untuk membangun kesiapannya nanti jika akan melalui masa pubertas tersebut. Yang kedua, mengembangkan program dokter kecil atau UKS sekolah sebagai antisipasi pertolongan pertama.
Yang tiga, memberikan edukasi lengkap tentang apa itu pubertas, kapan terjadinya, dan apa yang harus dilakukan saat pubertas itu terjadi. Masalah ketiga, yaitu banyaknya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk selalu peduli terhadap tingkah laku serta aktivitas anak. Hal ini mendukung untuk orang tua selalu peduli terhadap perubahan tingkah laku pada anak. Yang kedua, memberikan edukasi kepada kelompok yang berisiko tentang apa saja anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang ketiga, melakukan screening tempat tinggal untuk melihat di lingkungan sekitar apakah ada orang yang mencurigakan ataupun pedofil yang tinggal di sekitar lingkungan. Yang keempat, orang tua perlu untuk mengajarkan anak tentang bahaya mengikuti orang asing. Dan yang kelima, orang tua juga perlu untuk selalu memantau aktivitas anak di luar rumah. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan penting untuk menjaga selalu anaknya untuk terhindar dari adanya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Yaitu masalah selanjutnya, yaitu orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk mempelajari mengenai kesehatan reproduksi karena dianggap belum cukup umur. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, melakukan pendekatan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Yang kedua, memberikan informasi tentang dampak buruk yang terjadi jika anak tidak diberikan pendidikan reproduksi sejak dini. Yang ketiga, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau orang yang penting di daerah tersebut dengan tujuan membujuk para orang tua untuk memberikan pendidikan reproduksi dini kepada anak. Sekian penyuluhan yang dapat saya berikan tentang pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada anak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.